Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dengan mata kuliah pengelolaan kawasan pesisir akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Urgensi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Laut dengan Studi Kasus Pesisir Pulau Lemukutan. Sebelumnya, perkenalkan saya Noviatri Asdanti dengan NIM 07, dan rekan saya Desti Anggraini dengan NIM 03, dan Khalisa Kumalasari dengan NIM 22. Berdasarkan naskah akademik usulan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir DKP 2001, definisi wilayah pesisir yang digunakan mencakup 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ekologi, kedua, pendekatan administrasi, dan ketiga, pendekatan perencanaan. Pendekatan ekologi yaitu wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses dan dinamika laut, seperti pasang surut, intrusi air laut, dan kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan dinamika daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran. Yang kedua, pendekatan administrasi, yaitu wilayah yang administrasi pemerintahan memiliki batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten kota yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten atau kota. Dan terakhir, pendekatan perencanaan. Wilayah pesisir yaitu wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya, Kemudian, urgensi perencanaan wilayah pesisir dan laut. Perencanaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia memiliki urgensi yang sangat tinggi karena beberapa alasan penting, yaitu pertama, ekosistem yang rentan. Wilayah pesisir dan laut adalah ekosistem yang sangat kaya dan beragam, tetapi juga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Perencanaan yang baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini perlu memastikan kelestariannya. Kedua, kenaikan permukaan laut. Dengan adanya perubahan iklim, kenaikan permukaan laut menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir. Perencanaan wilayah yang matang dapat membantu mengurangi resiko bencana seperti banjir dan erosi pantai. Kemudian, sebagai pusat ekonomi dan infrastruktur, wilayah pesisir merupakan pusat penting bagi aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, dan pelabuhan. Perencanaan yang baik memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak merusak lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Laut Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan hasil laut. Perencanaan yang efektif memastikan pemanfaatan sumber daya ini dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Yang kelima, keamanan dan kedaulatan. Sebagai negara kepulauan, perencanaan wilayah pesisir dan laut juga penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Ini termasuk pengelolaan perbatasan laut dan pencegahan aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal dan penyelundupan. Next, landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Kemudian yang terakhir, Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 garis miring M garis miring 2003 tentang panduan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu. Berikutnya, kita masuk ke studi kasus, di mana kami mengambil penataan di kawasan pesisir Pulau Lemukutan. Jadi urgensinya itu adalah keseimbangan dan pelestarian lingkungan, di mana kita tahu bahwa dalam upaya untuk menjaga keseimbangan dan juga
pelestarian lingkungan dan juga kebutuhan manusia di Pulau Lemukutan, maka harus adanya batasan. Dan batasan ini itu ditetapkan berdasarkan undang-undang dan juga peraturan daerah setempat. Kemudian karena tadi perlunya ada keseimbangan dan kelestarian lingkungan, apa yang dilestarikan yaitu ekosistemnya. Ekosistem di sini mencakup ekosistem laut dan juga ekosistem yang ada di daerah pesisir tersebut, meliputi terumbu karangnya maupun keragaman dari segi hewan dan juga hayatinya. Seperti yang kita tahu bahwasanya Pulau Lemukutan ini bisa dibilang masih masuk ke dalam kawasan yang dilindungi dari segi ekosistemnya. Kemudian dari tadi adanya keanekaragaman hayati tersebut, maka diperlukan ataupun berakibat dan berimplikasi pada adanya potensi pengembangan dari sektor pariwisata dan juga perikanan yang mendukung perekonomian, di mana perekonomian ini tentunya akan meningkatkan dari segi pendapatan daerah setempat dan juga masyarakat. Jadi oleh karena itu diperlukan tadi upaya penataan agar dari segi terumbu karang dan juga keindahan alamnya itu tetap terjaga, namun juga tetap menjadi salah satu sektor mendukung perekonomian daerah setempat dari hasil laut dan juga pariwisatanya itu. Lalu kebijakan yang terkait dengan penataan di Pulau Lemukutan itu sendiri itu meliputi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2014 sampai 2034 yang mana eh, Kabupaten Bengkayang, terkhususnya Pulau Lemukutan, itu masuk ke dalam zona taman wisata. Yang itu artinya selain itu artinya Pulau Lemukutan ini masuk ke dalam perairan Laut Natuna yang merupakan alur migrasi penyu untuk pendaratan bertelur di pulau-pulau kecil, khususnya di Pulau Lemukutan, dan juga alur migrasi ikan. Kemudian ada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tahun 2017 sampai 2033, maaf, tahun 2017 sampai 2032, di mana Pulau Lemukutan ini diakui sebagai bagian dari kawasan pengembangan pariwisata atau KPP daerah. Pengakuan ini menegaskan peran dari Pulau Lemukutan itu sendiri dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RT/RW Kabupaten Bengkayang tahun 2014 sampai 2034, bahwa Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, khususnya di Pulau Lemukutan itu masuk ke dalam kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten yang ditinjau atau tergolong dari sudut kepentingan ekonomi di sektor pariwisatanya. Ini merupakan salah satu dokumentasi hasil pribadi atau dokumentasi survei yang pernah kami lakukan di Pulau Lemukutan di tahun ini juga. Kesimpulannya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia merupakan isu yang sangat krusial dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kawasan pesisir memiliki peran yang vital secara ekologis, ekonomis, dan sosial budaya bagi pembangunan Indonesia. Integrasi antara berbagai kebijakan terkait pengelolaan wilayah pesisir, penguatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan pengelolaan pesisir yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks lokal di Indonesia. Urgensi penataan kawasan pesisir Pulau Lemukutan menjadi semakin tinggi mengingat pentingnya peran pulau ini bagi kehidupan masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat di sekitar Pulau Lemukutan sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Namun, kurangnya pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan telah menyebabkan degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat setempat.
Oleh karena itu, diperlukan integrasi antar berbagai sektor pemerintah dari berbagai tingkatan serta masyarakat yang berlandaskan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga upaya pemanfaatan dan pelestarian kawasan pesisir Pulau Lemukutan dapat berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.